Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 yang akan menjelaskan materi tentang turut serta atau media belajar dengan saya sendiri Lanjar Teguh Songho dan rekan saya Irfan Aditya Wardana dan Raja Naziril Badila. Turut serta atau pelajar adalah keterlibatan seseorang dalam tindak pidana bersama dengan orang lain, meskipun tidak menjadi pelaku utama. Konsep ini meliputi berbagai bentuk kontribusi, seperti membantu pelaksanaan, membujuk pihak lain untuk ikut terlibat, dan memuluskan rencana melalui fasilitas atau informasi, hingga mengkoordinasikan tindakan. Inti penilaiannya bukan hanya tindakan fisik yang dilakukan, tetapi juga niat tingkat keterlibatan dan dampak kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun dasar hukum mengenai turut serta atau pelajar diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peran turut serta diatur melalui pembagian kedudukan antara pelajar, pelaku utama, pelajar, turut serta, penyuruh, dan pembantu. Sistem ini memanfaatkan tingkat keterlibatan dan niat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Secara umum, unsur kunci mencakup kesengajaan ikut serta, adanya hubungan antara tindakan turut serta dengan tindak pidana, serta adanya kontribusi yang memuluskan kejahatan. Pasal-pasal ini terkait mengarahkan bagaimana sanksi disesuaikan dengan tingkat keterlibatan. Selanjutnya, kami akan membahas perbandingan isi norma KUHP baru dan lama. Dalam KUHP lama, cenderung menekankan tanggung jawab pelaku utama dan membantu secara umum dengan fokus pada adanya niat dan hubungan langsung ke tindak pidana. KUHP baru menambahkan kejelasan struktur peran, yaitu penyerta, main player, pembantu pembantuan, dan penyuruh, serta menilai tingkat keterlibatan dan niat secara lebih rinci. Akibatnya, pertanggungjawaban bisa lebih spesifik sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak semua pihak yang terlibat otomatis diperlakukan sama dalam sanksi. Perbedaan ini penting untuk analisa kasus nyata dan perumusan hukumnya. Selanjutnya, syarat atau unsur-unsur turut serta. Tindak pidana turut serta memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama, adanya kerjasama sadar antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan tindak pidana. Yang kedua, kehendak bersama atau kesengajaan kolektif agar tindak pidana itu berhasil dilakukan. Yang ketiga, adanya partisipasi aktif dari setiap anggota dalam pelaksanaan kejahatan, tidak hanya menolong atau memberi sarana. Baik, setelah tadi kalian menjelaskan bagaimana teori tentang turut serta atau media belajar, masalah peta contoh penerapan. Yang pertama ada kasus pencurian dengan pemberatan perampokan. Skenario-nya ada 3 orang, sebut saja si A, B, dan C, yang berencana merampok sebuah minimarket. A bertugas masuk ke dalam, menodongkan senjata mainan ke kasir dan mengambil uang. Si B bertugas mengawasi situasi di luar dan melumpuhkan satpam jika ada fitur yang masuk. Dan si C menunggu di dalam mobil di pinggir jalan dengan mesin yang menyala, siap untuk melarikan diri. Dalam kasus ini, A, B, dan C semuanya adalah tindakan media belajar atau turut serta. Karena pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 365 KUHP. Meskipun si B tidak mengambil uang dan C bahkan tidak masuk ke dalam toko, peran mereka yang merupakan penjaga dan menjadi super pelarian adalah bagian esensial dari pelaksanaan rencana perampokan tersebut. Ada kerjasama yang berat dan pembagian peran yang jelas untuk mewujudkan delik tersebut. Memasuki contoh penerapannya kedua, yaitu dalam kasus pembunuhan. Skenario-nya adalah si X dan Y memiliki dendam terhadap Z dan berencana untuk membunuhnya. Si X memegangi tubuh dan tangan Z dengan erat agar Z tidak bisa bergerak atau melawan. Si Y menusukkan pisau ke dada Z hingga Z meninggal dunia. Baik X maupun Y merupakan tindak media belajar dari tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP atau pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Peran X yang memegangi korban sangat penting dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, memungkinkannya untuk mengeksekusi tindakannya. Keduanya bekerja sama secara fisik dan sadar untuk melakukan kejahatan. Baik, itulah materi penjelasan dari kami tentang turut serta atau media belajar. Semoga materi dari kami bisa memberikan manfaat bagi diri kami sendiri maupun orang lain. Itu saja sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata karena manusia tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.